Shalom teman-teman semuanya, kita berbahagia, kita masih bisa memuji, memuliakan Tuhan, kita masih ada nafas kehidupan diberikan oleh Tuhan. Mari teman-teman sebelum kita memulai ibadah, kita tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah kami yang baik, Engkau yang mempunyai maha kasih, maha mulia, maha tinggi ya Tuhan. Kami ingin datang pada hari ini memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita ingin memuji Tuhan kita ingin bersuka cita, kita angkat pujian Qianxin Zanbei.前行赞美天父的眼，前行颂赞献上为祭，是最终的果子。在你里面一无挂虑，喜乐满溢，常常感谢，不停祷告，盼望在你，我要前行赞美，要无声扬。前行赞美天父的眼，前行颂赞献上为祭，是最终的果子。在你里面一无挂虑，喜乐满溢，常常感谢，不停祷告，盼望在你，我要前行赞美，要无声扬你。Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah memanggil kita untuk sebagai alat kerajaannya, untuk menjadi mezbah bagi Dia, karena Tuhan telah memilih kita. Kau telah memilihku dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci
keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. Setu sincing, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本地乌比拉多受架受难，被钉有十字架，受这埋葬，地上天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，正日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Selamat siang saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa kepada Engkau menyerahkan setiap waktu kami ke depannya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami agar firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami juga ya Tuhan agar kami dapat bertumbuh dalam pengenalan Engkau. Kiranya dengan pengenalan Engkau kami pun mau bersaksi bagimu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan dan sepanjang pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang suatu destinasi wisata favorit saya. Nah, dari begitu banyak tempat wisata di Sumatera Utara, ada satu tempat yang menarik bagi saya. Ya, salah satunya adalah Salib Kasih di daerah Tarutung, Tapanuli Utara. Nah, saudara-saudari yang terkasih, objek wisata ini tentu sangat luar biasa. Selain menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan sederet situs kerohanian. Nah, ketika kita menginjakan kaki di gerbang masuk, kita dapat melihat pemandangan hijau, pohon pinus yang begitu banyak. Kemudian kita juga dapat melihat sebuah patung Nommensen yang begitu besar berdiri sambil membaca Alkitab, ya, membuka buku. Nah, saudara-saudari, siapakah Nommensen itu? Nommensen merupakan seorang misionaris dari Jerman. Ia mengenalkan Injil, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pertukangan kepada penduduk setempat. Ia tidak goyah, walaupun beberapa kali ia harus menghadapi ancaman di mana ia mau dianiaya dan dibunuh. Tapi semuanya yang dia lakukan, pengorbanannya, perjuangannya tidak sia-sia. Pemberitaan Injil yang dilakukannya membuat begitu banyak orang percaya kepada Kristus. Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana penginjilan dilakukannya di daerah Tanah Batak khususnya. Begitu banyak orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, yang namanya memberitakan Injil tentu menjadi tanggung jawab setiap kita. Yang namanya bersaksi juga merupakan tanggung jawab bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Bagaimana kita tetap bisa melakukannya di tengah kondisi yang saat ini banyak sekali tantangan hidup. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai 25. Saya tidak akan baca secara keseluruhan, saya akan bacakan ayat pertama sampai ke-8, kemudian akan dilanjutkan di ayat 12 sampai 13. Mari kita lihat Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai 25. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Dilanjutkan dengan ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah tetap tegar dan bersaksi. Nah, bagaimana supaya kita dapat tetap tegar dan bersaksi sekalipun menghadapi kondisi yang sulit?
Nah, ada beberapa hal yang akan saya bagikan pada hari ini. Yang pertama adalah berani menerima resiko. Nah, saudara-saudari terkasih, apa sih yang dimaksud dengan risiko? Nah, John Piper dalam bukunya berjudul Risk is Right, Better to Lose Your Life Than to Waste It. Ia menyatakan demikian, risiko sangat sederhana sebagai tindakan yang menghadapkan Anda pada kemungkinan kerugian atau cedera. Jika Anda mengambil risiko, Anda bisa saja kehilangan uang, Anda bisa kehilangan muka, Anda bisa kehilangan kesehatan Anda, atau bahkan diri Anda sendiri. Jika demikian, apakah dalam hidup ini kita bisa menghindari risiko? Piper dalam bukunya menambahkan bahwa kita tidak akan bisa menghindari resiko walaupun kita menginginkannya. Setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jika kita merenungkan ya dari pagi hari kita bangun sampai malam hari kita tidur kembali, ya. Sebenarnya banyak sekali kegiatan yang dapat mengancam dan membahayakan nyawa kita. Apalagi di tengah pandemi virus corona saat ini. Ya, kita tahu dari pagi hari sampai malam hari kita tidak bisa melihat virus itu, tetapi itu bisa saja membahayakan. Ya, jika tidak hati-hati kita pun bisa terjangkit. Nah, jadi bisa dikatakan selama kita hidup di dunia ini, ya segala apapun yang kita lakukan itu ada risikonya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membuat keputusan apapun, keputusan yang kita ambil sebijak apapun, semuanya ada risikonya. Nah, jika kita perhatikan di dalam kehidupan orang Kristen di abad 3 abad pertama dalam sejarah kekristenan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka harus hidup di bawah tekanan dan ancaman. Nah, jika kita hidup di masa tersebut, kita pun mungkin bisa saja dibunuh. Kenapa? Karena kita percaya kepada Kristus. Walaupun kita tidak menginginkannya, tetapi inilah risiko tersebut. Risiko itu baik. Lebih baik kehilangan hidup karena Injil daripada menyanyiakan hidup yang selama ini kita hidupi. Kita lihat firman Tuhan di dalam ayat 1b sampai 3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kemudian ada 2, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Stefanus merupakan salah satu dari 7 diaken pertama gereja. Yang merupakan orang yang penuh iman dan Roh Kudus serta mempunyai hikmat dalam berkata-kata. Tetapi banyak orang Yahudi tidak menyukainya, bahkan ingin membunuhnya. Saudara-saudari, seorang penulis bernama A.W. Tozer, dia pernah berkata demikian, dengan dosa-dosanya manusia sesungguhnya menyia-nyiakan apa yang dimilikinya, dan yang disia-siakan itu sebenarnya adalah sesuatu di dunia ini yang paling serupa dengan Allah. Inilah tragedi terbesar bagi manusia dan kesedihan yang mendalam bagi Allah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Ya, mereka menolak Kristus dan membunuh Stefanus. Nah, sekilas kematian Stefanus tampak merupakan seperti kematian yang sia-sia dan tidak berarti. Mungkin saja terlihat seperti kegagalan. Stefanus tidak hanya dianggap melawan mahkamah agama, tetapi kematianlah yang menyebabkan awal mula terjadinya penganiayaan orang Kristen di seluruh gereja. Penganiayaan ini ya dipimpin oleh salah seorang yang bernama Saulus sebelum akhirnya ia bertobat menjadi Paulus. Nah, di ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudari yang terkasih, cara kerja Roh Kudus memang sungguh tidak terduga. Penganiayaan yang sekilas kelihatannya buruk, mengerikan. Tetapi pada kenyataannya cara inilah yang membuat orang Kristen tersebar.
ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita melihat lagi mandat yang Tuhan Yesus katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari, penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya memimpin kepada pemberitaan tentang Kristus kepada orang-orang di daerah-daerah lain, tempat mereka melarikan diri, dan akhirnya semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Nah, seperti yang dikatakan oleh Tertullianus, seorang bapak gereja yang hidup pada abad kedua, pernah berkata demikian, darah para martir adalah benih gereja. Stefanus telah menjadi martir bagi Kristus. Ia berani menerima resiko dan tidak takut bahaya. Ia lebih baik kehilangan hidupnya oleh karena Kristus dibandingkan menyia-nyiakannya. Kematiannya memberikan benih bagi pertumbuhan gereja dan semakin banyak orang Kristen bertumbuh dan bertambah banyak. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita pun bersedia untuk menerima resiko dan menjadi seorang saksi, berani menerima resiko apapun itu dalam hidup kita, asalkan kita menjadi saksi dan memberitakan tentang Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita memiliki keberanian itu, kiranya kita mau memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang agar banyak orang boleh percaya kepada Kristus. Nah, poin yang kedua, memiliki kebulatan hati dan tekad. Saudara-saudari yang terkasih, karena penganiayaan terjadi, orang-orang percaya yang tersebar dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi di tengah ketakutan, mereka tetap setia memberitakan Injil. Nah, kita lihat ayat keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Saudara-saudari, setiap orang Kristen dipanggil untuk memberitakan tentang Kristus. Tetapi iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan merancangkan segala sesuatu untuk menghancurkan dan menghalangi penyebaran Injil. Nah, seorang penulis bernama Scott Peck memulai penulisan bukunya dengan 3 kata. Jadi salah satu bukunya dia menulis 3 kata ini. Hidup ini sulit. Nah, dia tentu saja betul. Kita hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Ya, dunia berada dalam kutukan dosa. Seperti sekarang ini, betapa sulitnya kita hidup di masa pandemik virus corona. Kemudian juga betapa sulitnya kita hidup di tengah di mana banyaknya tindakan dosa, kejahatan yang dapat saja dilakukan oleh orang lain kepada kita atau orang yang satu kepada orang yang lainnya. Seperti yang dialami oleh orang-orang percaya yang disiksa, ditindas, bahkan dianiaya. Saudara-saudari, di sisi lain memang diperlukan penganiayaan untuk menjalankan mandat yang Tuhan Yesus berikan. Tetapi di sisi lain melalui pemberitaan Injil jugalah membuat orang banyak semakin mengenal Kristus. Nah, kemudian kita perhatikan lagi ayat kelima. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang itu. Jika kita perhatikan dan bertanya, siapakah Filipus tersebut? Filipus yang dimaksud merupakan salah satu dari 7 diaken yang terpilih untuk melayani. Filipus pergi melakukan pemberitaan Injil kepada orang-orang Samaria. Kita perhatikan ayat ke-6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Sebelumnya Yohanes Pembaptis dan juga Yesus sendiri pernah berada di kota ini dan memberitakan tentang kerajaan sorga. Tindakan ini tentu saja memberikan fondasi. Dengan pemberitaan Filipus mereka dikuatkan dan dengan bulat hati menerima apa yang Filipus katakan. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mencoba untuk memikirkannya, Injil mempunyai pengertian kabar baik. Nah, kita semua tentu saja menyukai kabar baik, khususnya ketika kita sedang diperhadapkan dengan berita yang sangat buruk. Saudara-saudari, saya punya pengalaman ya, ketika bayi saya divonis dokter mengalami atresia duodenum. Nah, ini suatu berita yang sangat buruk sekali.
Langit terasa runtuh, kesedihan yang luar biasa. Rasanya hati ini begitu sangat pedih. Tetapi di tengah berita buruk itu, dokter memberikan harapan dan memberitahukan jika dilakukan tindakan operasi maka ada kesembuhan. Akhirnya operasi tersebut dilakukan dan berjalan dengan lancar. Kini ia telah tumbuh menjadi anak yang lincah, cerdas dan sehat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semuanya adalah anugerah Tuhan. Di tengah berita buruk, di tengah ketakutan, kepedihan, kesedihan, ada harapan, ada berita baik. Nah, itulah sukacita dari Tuhan. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Filipus kepada orang-orang Samaria dan juga untuk kita. Alkitab memberitahukan kepada kita permasalahan terbesar dalam hidup kita adalah kita berdosa dan kita melawan Tuhan. Murka serta siksaan maut itu berlaku untuk setiap kita. Namun di tengah-tengah kondisi yang menakutkan ketika kita diperhadapkan dengan diri kita yang tidak layak, yang hina, yang berdosa, ada berita baik, ada Injil, ada kabar baik. Alkitab memberitahukan kepada kita kalau Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa kontras yang sangat besar sekali. Kita yang menjadi objek dari murka Allah, kini kita mendapatkan pengampunan dan memperoleh hidup yang kekal bersama Allah di kerajaan sorga ketika kita percaya kepada Kristus. Inilah anugerah terbesar dari Tuhan. Di tengah kabar buruk ada kabar baik yang kita kenal dengan Injil. Dengan pengampunan yang Tuhan berikan, maka itu menjadi suatu kekuatan bagi kita. Kita mau beritakan, mau katakan kepada semua orang, kepada orang-orang sekeliling kita. Ketika Tuhan dapat memakai Filipus, saya yakin dia juga dapat memakai saya dan saudara. Ya, ketika Filipus dipakai Tuhan untuk bersaksi, memberitakan Injil, melakukan mujizat dan serta pengusiran roh jahat, saya yakin seperti yang Filipus lakukan, Tuhan pasti akan mampukan kita juga ketika kita benar-benar serius untuk bersaksi bagi Tuhan. Kita perhatikan ayat 7-8. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sampai berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita di kota itu. Dengan adanya kabar baik, maka orang-orang begitu bersukacita. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, sukacita menjadi hal yang penting yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Nah, Roma 14 ayat 17 berkata demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ternyata sukacita menjadi nilai yang penting, ya kan? Di samping kebenaran dan damai sejahtera, kita perlu yang namanya sukacita. Tanpa sukacita kita tidak akan benar-benar menyenangkan Tuhan. Sebagai orang Kristen, tentu saja kita punya alasan untuk bersukacita. Ya, kita punya alasan untuk bertumbuh dalam sukacita. Apa yang menghalangi kita untuk tidak bersukacita? Apakah itu kecemasan hidup, konflik, permasalahan hidup, atau dosa? Ingatlah, ketika kita berada dalam Kristus, Roh Kudus ada dalam diri kita, memberikan kita sukacita. Bahkan di tengah kesulitan hidup pun, saya yakin ketika ada Kristus bersama dengan kita, maka akan ada sukacita terpancar dalam hidup kita. Sukacita bukan berarti segala sesuatu berjalan dengan lancar, tetapi ketika ada masalah pun kita dapat bersyukur kepada Tuhan dan memandang bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi setiap kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita akan lihat poin yang ketiga, memerlukan hikmat Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudari, di dalam kitab Kisah Para Rasul secara keseluruhan jika kita perhatikan, maka terlihat dengan jelaslah bahwa Roh Kudus sebagai pemeran utama kisah dalam kitab ini, bukan para rasul. Roh Kudus memakai para rasul untuk melakukan pekerjaannya. Roh Kudus juga lah yang memampukan Filipus untuk bersaksi dan memberitakan Injil sehingga banyak orang bersedia untuk dibaptis. Jadi Bapak, jadi saudara-saudari yang terkasih, saya percaya ketika kita mau bersaksi, kita mau memberitakan Injil, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri.
Ya, kita tidak bisa melakukan pekerjaan ini sendiri karena ini berhubungan dengan namanya rohani, spiritual. Ada peperangan dengan iblis dan si jahat. Karena itu kita perlu yang namanya pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi. Nah, kemudian kita perhatikan ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang mereka yang percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saudara-saudari, ketika Injil diberitakan, itu diibaratkan seperti benih yang ditaburkan. Ada yang jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh berkali lipat. Dan ada juga yang jatuh di tanah yang tandus, akhirnya mati dan tidak menghasilkan apa-apa. Ada juga cabang yang melekat pada pohon sehingga berbuah. Ada juga cabang yang akhirnya harus dibuang karena tidak menghasilkan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Injil diberitakan, ada yang sungguh-sungguh percaya menerima Injil tersebut. Tetapi ada juga yang hanya sekedar takjub pada tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tetapi di dalam dirinya tidak sungguh-sungguh percaya. Ketika ia disembuhkan, ketika ia mengalami permasalahan hidup tapi masalahnya terselesaikan, nah barulah mau percaya. Tetapi ketika sakit penyakit masih ada, tidak sembuh-sembuh, kemudian juga masalah hidup tidak berjalan dengan lancar, bahkan tidak selesai-selesai. Nah, semuanya itu apakah tetap membuat kita bertahan, tetap setia percaya kepada Kristus atau tidak? Saudara-saudari yang terkasih, di antara begitu banyaknya orang yang percaya di kota Samaria, salah satu di antaranya bernama Simon. Nah, Simon ini disebutkan dia adalah seorang penyihir. Ya, saudara-saudari, Simon secara penampilan luar menunjukkan bahwa ia percaya dengan sungguh-sungguh. Ia taat dan memberi diri dibaptis dan senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Tetapi sayangnya, walaupun Simon telah bertobat, ia masih menganggap diri sangat penting dan ia ingin dikagumi oleh orang-orang. Karena itu ketika ia melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi ketika rasul-rasul menumpangkan tangan, ia juga ingin memiliki kuasa itu dan menawarkan sejumlah uang agar ia memiliki kuasa tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang salah memahami Roh Kudus, menganggap Roh Kudus sebagai kuasa yang bisa diberikan, dipelajari, dipindah-pindahkan. Roh Kudus itu adalah Allah Tritunggal. Dia adalah pribadi dan dia adalah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bersaksi bagi Tuhan. Dan bukan kuasa yang dapat kita gunakan untuk mencapai ambisi dan tujuan kita. Seperti yang dipikirkan oleh Simon. Nah, karena itu Petrus begitu kesal, begitu marah, ia menegur dengan keras terhadap apa yang Simon katakan. Nah, seorang penulis bernama J.B. Phillips menerjemahkannya demikian. Pergilah ke neraka kamu dan uangmu. Saudara-saudari yang terkasih, perkataan ini begitu keras untuk memperingatkan Simon dan juga setiap kita. Apa yang akan terjadi ketika kita tidak mengubah sikap kita, karakter kita? Pertobatan yang dilakukan oleh Simon ternyata tidak mengubah konsep hidupnya. Bahkan konsepnya masih bertentangan dengan kekristenan. Ia masih membawa manusia lamanya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Ketika kita telah percaya kepada Kristus, apakah kita telah menjadi ciptaan baru, seorang yang baru, atau kita masih mempertahankan kehidupan kita yang lama? Saudara-saudari, siapa di sini yang senang memasak? Nah, pernahkah kita dalam suatu situasi ketika kita mau membersihkan sayuran untuk dimasak, tiba-tiba seekor ulat muncul?
Tentu saja menjijikan. Apalagi jika ulat tersebut menempel pada tubuh manusia, tentu akan menimbulkan rasa gatal pada kulit manusia. Betapa keberadaan seekor ulat dimanapun dan kapanpun, sepanjang ia masih berwujud ulat, orang-orang banyak yang tidak suka. Bahkan sepanjang hidupnya banyak menimbulkan kerugian. Nah, kemudian suatu hari ulat tersebut beristirahat panjang. Dan ketika ia bangun, ia menemukan dirinya dapat terbang. Ia sekarang memiliki tubuh yang baru dengan sayap yang indah. Manusia menikmati keindahan warna dari kupu-kupu. Tumbuhan menunggu untuk proses penyerbukan agar cepat menghasilkan buah. Banyak manfaat yang bisa ditebarkan oleh kupu-kupu bagi sekelilingnya. Saudara-saudari, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita adalah ciptaan yang baru. Pribadi yang berbeda dengan manusia lama kita, sama halnya dengan ulat yang menemukan kemampuan barunya untuk terbang. Kita juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk mempunyai hidup yang berbeda dengan yang sebelumnya. Bukan hanya tingkah laku, tetapi juga konsep dan pola pikir kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan Yesus ingin kita berlaku sebagai ciptaan baru, mengalami transformasi hidup dan meninggalkan kebiasaan lama. Tuhan Yesus tentu saja memberikan kita misi untuk dilakukan, yaitu menjadi saksinya dan melanjutkan karya pelayanan Kristus bagi dunia ini, terutama kepada orang-orang yang belum percaya. Walaupun situasi ini sedang sulit, dunia dilanda pandemi COVID-19, semoga tidak menghalangi kita memberitakan tentang Kristus. Semoga juga tidak menghalangi kita untuk menolong sesama yang membutuhkan, berbagi kasih, melakukan kegiatan sosial, mendoakan orang-orang sekeliling kita, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya kita boleh tetap tegar dan bersaksi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Kristus yang telah mati bagi kami, menebus kami orang-orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Engkau berikan, sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru. Roh Kudus ada dalam diri kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami berani untuk bersaksi, menceritakan tentang Engkau kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan Yesus, ampunilah setiap kami jika selama ini kami masih ragu-ragu, kami tidak berani, kami takut untuk bersaksi. Kami merindukan kekuatan dari Engkau ya Roh Kudus. Mampukan setiap kami anak-anak-Mu agar kami diberikan kekuatan yang berani untuk menebarkan Injil-Mu, berbagi kasih bagi sekeliling kami. Sehingga setiap orang yang mendengarkan Injil boleh percaya. Karena itu kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan kembali. Kita katakan jangan menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anak Tuhan yang percaya, jangan pernah menyerah, karena rencana Tuhan selalu tepat waktu dan mujizatnya selalu ada untuk kita yang mau menyembah Dia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia.